Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini teman saya Bang. Alhamdulillah bisa ketemu lagi ya malam ini ya. Nah, subjek yang mau kita omongin malam ini Arom. Gua kenalnya dia Arom namanya ya. Bersama saya di sini ada teman-teman juga dari API ya. Kita sudah mengetahui ya beberapa bulan ini bahwa Arom ini ngaku pendeta, kan? Bahkan akhirnya sudah datang ke tempat saya podcast, sudah disahadatkan oleh ketua API, ketua pembina ya, ketua pembina API Bang Zuma. Nah, jadi saya pengen minta klarifikasi dari Arom nih, bener nggak Arom ini pendeta? Dah, saya nggak usah pakai tading aling-aling aja deh, langsung aja. Enggak. Belum. Oke, berarti Arom ini sebenarnya dari KTP-nya Islam. Islam cuma sering ikut ibadah aja. Ikut ibadah apa? Ibadah gereja. Islam tapi ikut ibadah gereja. Tujuannya Arom berbuat seperti ini apa? Kita pengen tahu nih. Kita sama-sama umat Islam nih di sini ya. Jadi tujuan kita di sini ngomong ini mau tabayun, ya, bukan mau ngapa-ngapain. Kita mau tabayun dulu. Nanti hasil dari tabayun itu baru nanti kita ambil keputusan mau ngapain. Ya. Udah kan gua? Lu pakai. Nah, jadi ternyata Arom bukan pendeta. Sering ikut ibadah gereja. Dari bulan apa sampai bulan apa? Dari tahun kemarin 2024 setahun. 24 sampai 2000 sekarang. Nah, sudah murtad atau belum? Kalau kita belum, tapi kalau mau join dijanjikan itu. Mau apa? Kalau mau join ke sana itu dia pakai itu di sekolah. Oh, berarti belum sekolah yang di STT itu? S2-nya Belum. Nah, tujuannya Arom muncul di medsos mengaku sebagai pendeta S2 Islamologi di STT, itu apa tujuannya? ya, awalnya kan memang nggak pernah ngakuin ya Pak. Tapi karena awal ke diskusi sama Bima, terus dibilang ini mau jujur nih segala macam gini-gini, karena memang saya banyak baca kitab kan, dulu saya punya beberapa kitab kan di kontrakan. Jadi saya pelajari, saya compare dengan Al-Quran sebelumnya saya pegang. Terus ada narasi, kalau di TikTok kan ada buat tema tuh. Nah, tema itulah yang saya pengen tanya-tanya sebenarnya, kenapa buat tema seperti ini, benar nggak sih? Karena narasi yang dibuat kan beda dengan penjelasan kalau pada saat ibadah kan. Nah, tapi maksud saya, pertanyaan saya, tujuannya Arom ini apa? Kalau cuma membanding-bandingkan, tapi kenapa Arom harus mengaku sebagai pendeta? Itu sih awalnya nggak pernah mengaku pendeta, tapi diakui pendeta, ya udahlah. Siapa yang bilang Arom pendeta? Dulu Kian Santang dulu. Kian Santang. Ya dulu kan awalnya Arom ngakunya apa? Nggak ada ngaku apa-apa. Saya bilang biasanya Kristen. Oke, sebelum kita tanya lebih banyak lagi, tujuannya Arom minta bersyahadat sama Bang Zuma apa? Apa udah murtad atau gimana? Sebenarnya nggak tahu sih kok, karena sebelumnya kan saya ngerasa ikut ibadah terus kan, rajin ibadah terus gereja tiap minggu. Menurut saya karena sudah sering ikut kan, mungkin ya udah nggak dianggap lah kalau di Islam, karena udah sering ikut ibadah mereka kan. Sudah merasa murtad berarti? Udah ngerasa diri murtad aja. Sudah merasa murtad? Sudah ngerasa murtad. Tapi sebenarnya bukan pendeta ya berarti ya? Yang pacarnya orang Kristen itu benar? Ada? AKBP. Tanya. Coba buktiin dong kalau benar pernah ibadah di gereja ini apa segala macam. Dikasih. Boleh nggak sih? Ini apa?
Ini apa? Aplikasi. Ya, dia lewat booking kan jamnya. Ya nggak, maksudnya bukti bahwa Arom Bukti kamu pernah ke gereja? ke gereja, pendeta atau fotonya atau apa gitu. Oh, waktu itu udah dikirim ke Kian Santang kan? Aplikasi masih ada dong. Di sini udah di riset. Jadi nggak ada bukti kamu pernah ibadah di gereja juga? Nggak ada, paling yang di itu, yang di apa namanya? Yang di akun satunya itu. Coba di biar kita yakin aja. Kamu lahir Islam berarti? Dari keluarga Islam berarti. Lu ngaku sama gua kan keluarga lu kan di Magelang ya? Iya. KTP lu KTP mana? KTP Lampung. Orang gua di mana sekarang? Sekarang tinggal di Lampung semua. Islam semua berarti. Ini orang tua lu tahu nggak nih lu berbuat begini di medsos? Iya kan? Nggak tahu. Nggak ada lagi. Di TikTok cuman ini doang, pas ikut di acara Tiberias. Udah saya cari ikut Tiberias. Mana lu ya? Itu pas acara ikut Tiberias itu. Nggak ada foto-fotonya, udah nggak ada riset. Paling kalau mau ya aplikasi itu. Saya memang buktinya dari aplikasi kan kalau mau ibadah. Ya kalau setiap orang kan bisa install aplikasi begitu. Aku juga bisa install itu. Itu kan bukan bukti bahwa lu pernah ke gereja. Pernah dibaptis nggak? Belum, coba nanti sebentar ya. Nggak, biasa kan ikut komsel. Ada ikut komsel nggak? Sebentar. Nggak, tapi kok nggak nangkep nih alasannya apa? Belum. Belum. Nggak, jadi muslim dari lahir, habis itu Lihat euforia TikTok kayak begini. terus pura-pura kafir. Ada yang manggil pendeta gitu. Ya. Tapi di video yang sama saya di studio saya, dia ngaku S2 Islamologi di SCT, cuma dia nggak sebutin SCT apa, ya nggak? Nah, kenapa lu ngaku begitu? Mbak, Americano satu mbak. Nggak kuat yang hitam deh. Makin gelap kayaknya. Nggak kuat dia hitam. Oh, dikasihnya latte. Tadi latih. Kan gue bilang nggak kuat dia Sekarang hitam. tiba-tiba gelap. Nggak ada lagi fotonya. Ya udah, berarti lu belum bisa buktiin bahwa lu pernah ke gereja. Itu aja. Kalau nggak bisa buktiin sekarang, sampai kapanpun nggak akan bisa buktiin berarti. Sebentar ya. Semoga belum tidur. Nah, Arom sadar nggak dengan perbuatan Arom ini? Arom itu sudah mempermalukan umat Islam. Sadar sih kok. Nah, yang saya tanya tujuannya apa? Ya kemarin itu. Sorry sebentar Ya. sebelum jawab. Apakah itu kemauan Arom sendiri atau disuruh sama kalangan Kristen? Enggak, saya sendiri pribadi. Sendiri. Karena apa ya? Karena sering ikut ibadah itu sih kok jadi apa ya? Jadi kayaknya narasi yang dibangun itu kan kayak ngerendahin Kristen kan segala macam. Padahal saya ikut ibadah terus kan. Jadi Arom pengen membela Kristen. Betul. Sebenarnya itu Berarti sih. Arom sudah merasa orang Kristen. Ya sebenarnya itu. Oke, berarti Arom sudah menjadi murtadin. Karena belum dibaptis ya. Tapi saya ngerasa Nah, udah ikut aja. murtadin itu nggak harus dibaptis. Dia ketika sudah tidak beriman dengan rukun iman Islam, ketika dia sudah beriman lain, menyembah manusia, udah murtadin. Nggak harus dibaptis. Tahu syarat riddah gak? Riddah. Salah satunya kan itu. Iya. Syaratnya orang murtad salah satunya itu.
Dari rukun iman Islam yang 6 itu, salah satu aja. Jadi kemauan sendiri Arom. Kemauan sendiri. Tujuannya Membela Kristen. membela Kristen. Karena narasi yang dibangun kan seolah-olah Kristen buruk kan. Bukan karena alasan lain. Bukan. Bukan karena masalah ekonomi. Enggak. Yakin. Berarti ketika Arom mulai terjun di dunia TikTok, ya, sampai datang ke tempat saya, itu berarti Arom sebagai orang Kristen. Karena menurut saya ya udah ikut ibadah terus, ya menurut saya orang Kristen gitu. Sudah orang Kristen. Ya, berarti sudah murtadin berarti ya. Saya cuma pertegas saja. Bisa dianggap begitu mungkin. Nah, sudah nyembah Yesus sebagai Tuhan belum? Ya kalau di gereja pasti memuji Yesus tuh. Ya nggak harus di gereja, di rumah. Artinya Dalam hati. akidahnya Oh iya, kalau waktu itu iya. udah. Karena dari 2004 akhir. Alasannya bilang ke saya pernah ikut S2 Islamologi di SCT apa? Ya karena sebelumnya di TikTok udah viralnya begitu kan, di framingnya begitu kan. Pendeta. Ya udahlah mau gimana lagi gitu. Nah, sekarang kalau cuma ada orang nyebut kita pendeta, tapi kalau kita sendiri nggak bisa membuktikan bahwa kita pendeta, kenapa diterima sebutan itu? Iya, bahaya itu. Contoh nih ya, Kondoni nih, sering Resiko dipanggil itu. Ustadz kan. Iya, Dia tahu, resiko. bahaya loh itu. Kalau gua nggak mau dipanggil ustadz, gua maunya prostat aja. Nah, Proses jadi ustadz itu. nah, Wah, yang mau dipanggil Habib. Nah, Berat. Mau jawabnya turunan ditanya Nabi, berat. turunan Nabi juga ya. ya, Nabi Adam. Gue yang mau dipanggil Habib. Nah, saya cuma pengen tanya ke Arom dengan melakukan tindakan seperti ini sudah mempermalukan umat Islam atau enggak? Arom ngaku ke tempat Arom sekarang kerja sebagai orang Islam atau orang Kristen? Islam. Karena awal ngelamar Islam. Kenapa ngaku di perusahaan Islam, ngaku di teman-teman TikTok Kristen? Kalau nggak ada alasan lain. Kalau di tempat kerja mungkin nggak ada yang tahu ya, kegiatan saya di luar dari kantor gitu. Kegiatan dari luar dari kantor kan ke gereja gitu, segala macam. Ya, tapi kan KTP-nya Islam, ngakunya sebagai orang Islam, tapi berani di medsos. Di medsos kan bisa siapa aja yang nonton. Termasuk perusahaan juga bisa nonton. Apa nggak mikir resikonya sampai ke situ? Pakai dulu Bang Arum. Mana? Gimana menurutmu? Pakai aja. Enggak, gini. Ini alhamdulillah ya, abang yang nemuin ya. Kamu kebayang nggak kalau orang Kristen yang tahu ini? Kebayang sih bang. Bikin malu Bang Zuma sama Kodoni nggak? Lo tahu nggak itu? Iya, pasti bikin malu sih. Karena Jadi kita dibikin nanti framingnya nih, kita setting kamu. Jujur, yang tadi gue bilang, gue malah pertama susun sama Kodoni ngapain Kan? nyewa orang buat jadi pendeta. Iya. Gue kenal Kodoni dari lama. Ini anak Islam kenapa dibikin framing jadi pendeta? Itu jujur. Coba lu bisa nggak konfirmasi ke Kian Santang? Kian Santang bener nggak pernah nyebut dia pendeta? Telepon. Kalaupun Nggak lah usah, dipanggil, maksudnya kalaupun lah kayak dipanggil, gitu. kenapa dia iyain? Kenapa dia Enggak, tapi kita pengen tahu bener nggak Kian Santang nyebutnya pendeta maksudnya. Terlepas daripada dia terima atau enggak. Gitu. Iya. Nanti juga kenapa alasannya manggil pendeta? Enggak, ini alhamdulillah banget ya, berkah puasa kita ya. Muncul. Antum tahu gimana? Kebayang nggak kalau tiba-tiba kafir yang tahu? Ini dibilang wah orang Islam mualaf. Lo kayak ngelempar tai nggak ke kita semua? Biasa nonton TikTok. Wah punya TikTok. Terus bisa lewat. Enggak, langsung konten lo langsung dianggap semua berarti yang mualaf di ini lo kayak gini. Ya bisa settingan. jadi gara-gara Iya kan? dia, gara-gara dia bisa begitu. Dianggapnya gua setting semua. Yang ngelempar tai kan? Tapi yang tepat tainya di muka sih di muka Bang Zuma tuh. Iya makanya di sini. Kita di sini. Enggak, kalau kita jelas nggak terima kayaknya. Nah kalau memang bener lu merasa murtadin, sudah murtad dari Islam,
mungkin masih bisa kita maklumin kalau dia benar-benar merasa murtadin. Tapi kenapa lu ngomong sebagai atau ngaku sebagai murtadin itu di balik itu ada hal-hal yang dusta gitu maksudnya. Ya, yang bikin parah tuh pendetanya. Pendetanya. Kalau cuma murtadin biasa sih. Enggak, dan yang lebih mematikannya lagi nanti kalau ada dari pihak seberang nyerang Api, nyerang Kodondi, oh kalian mempermainkan jabatan pendeta. Iya. Itu siapa yang ngadepin nanti? Kamu? Ya bukan sih, pasti Api sama Kodondi. Nah, itu dia. Itu yang kita nggak terima. Kalau ada umat Islam nyerang dari internal nih, nyerang Api, nyerang Kodondi, siapa yang mau turun? Sama juga lu juga mempermalukan Bang Haji Deddy Miswar nggak? Iya. Dia belum nyadar nih gue siapa. Yang di TikTok. Menurut lu perbuatan lu salah nggak, Rom? Salah kok. Kenapa lu ngaku sebagai Arom? Ya karena Nggak tadinya sebagai El Fajar Wijaya? mau dipakai nama itu kan tadinya. Hah? Untuk ke Kristen tadinya mau pakai nama itu. Arom. Ya. Tadinya. Jadi gini, lu ke gereja apa? Coba sebutin yang jelas. Alamatnya di mana? Indisi di Central Park. NDC itu apa? Ada bisa Nafiri. tulis nggak? Nafiri. Nafiri. Nafira apa? Nafiri Church yang Iya. di Center Point. Central Park. Central Park. Lantai 8. Soho, Ya, betul, Neo betul. Soho. Neo Soho. Pas di bioskop. Ya. Oh, Neo Soho situ ya. Bukan. Seberang. Di Central Parknya kan ada bioskop. CP-nya. Lantai Di 8. dalam Terdaftar. bioskop dia ada ruangan lagi. Berapa kali lo ke situ? Udah sering. Sudah terdaftar belum lu di situ? Berapa sebagai kali? jemaat itu? Kayaknya datang-datang aja sih kok. Nggak Kan terdaftar. pakai aplikasi ini. Nggak terdaftar. Datangnya hari apa? Hari Minggu. Nggak, lu daftar di aplikasi itu lu tulis nama? Kan ada namanya. Tulis nama? Berarti terdaftar di gereja itu dong? Nggak tahu sih. Kalau Iya dong, harusnya ya. Berarti di gereja itu punya aplikasi bahwa dia pernah datang dengan nama itu ya? Dengan nama siapa? Arom atau Fajar. Fajar? Berapa kali lo ke situ? Udah sering lah, udah banyak, Bang. Dari bulan apa sampai bulan apa? Dari 2024. Sampai bulan? Terakhir itu bulan Desember. Desember masih ikut. Januari masih ikut. Januari 2024. Januari Coba lihat. Di situ ada record ini nggak? Iya, Ada historinya lu Di aplikasinya daftar mungkin nggak? mestinya ada. Daftar. Kan kalau gereja nggak harus di NDC terus sih, Bang. Kadang ke Aplikasinya. KBP Kebenjerukan. KBP Kebenjerukan ada tuh. Kadang ke situ juga. Yang lo ngakunya tadi yang ke situ kan pasti ada historinya dong. Oh, ada, betul. Tapi kemarin Tiberias. Tiberias itu kan gabungan seluruh gereja, ibadah Natal Oh, pas yang di di GBK. GBK. Belum ada gabungan. Bukan acara dia. Acara apa? Acara Tiberias. Nah ini jemaat lepas ini. Itu lu sebenarnya GKJJ lu berarti. Jemaat lepas ini. Tahu nggak GKJJ bang? Gereja Kristen jalan-jalan. Ada aja singkatannya dia. Itu sama yang isi siapa bintangnya? Ya. Kalian mirip. Karena mau ikut pacar masuk gereja. Awalnya itu sih Bang, 2024. Jadi bukan karena ngelihat Kristen dijelekan di TikTok, tapi karena pengen satu sama pacar sebenarnya di awal. Sebenarnya itu awal. Karena udah belajar juga Bible baca-baca, kok narasi yang dibangun di TikTok kok beda ya sama penjelasan di gereja gitu. Terus Nah, itulah yang saya mau didiskusin ke waktu itu di TikTok awal kan. Mau bantai itu semua kan bahwa di gereja itu nggak seperti itu ajarannya gitu. Kalau di gereja cuma bahas tentang kehidupan, tentang nasihat-nasihat, mana ada bahas Bible. Iya, makanya narasi yang dibangun kan beda gitu. Aslinya kan yang diajarin nggak gitu. Biasa pendalaman Alkitab baru ada. Tapi kalau dibilang murtadin juga nggak ada buktinya ya. Iya makanya. itu dia. Masa nggak ada teman gerejanya? Biasa kan lu kalau sering ke gereja tuh tetap diajak ikut perkumpulan Bareng pasangan Bang. pasangan lu.
Oh, Aneh. Nggak ada historinya sih. Cek historinya gimana? Dari Google Maps lo aja, kalau lo pernah ke situ kan pasti ketahuan. Kan nggak pakai map, Bang. Kan kontrakan gue deket situ. iya kan kelihatan dari Google Dari Maps, history hari Minggu, history hari Minggu. history maps lo, handphone lo tuh ke situ pasti ada. Sampai sekarang lu masih gereja nggak? Udah nggak. Dari Desember enggak? Dari kapan? Dari Januari. Kita lihat Desember masih bisa kelihatan. Tapi ini historinya nggak ada. Lihat aja itu lebih gampang kalau benar. Iya, historinya tapi nggak ada di sini. Hah? Gimana cari historinya maksud gua? History map nyarinya gimana? Coba sini. Pak? Dia gini nih. Karena gini Rom, ini gua jelasin ya. Tindakannya Arom ini bisa masuk atau dianggap sebagai mempermainkan agama. Iya. Ini ya, ini dasarnya cuma dari situ aja. Kalau nggak ada arah ke situ, kita juga ngapain jauh-jauh ke sini ya? Iya. Nggak mau kita juga ngurusin satu orang Arom, nggak mau. Iya, riwayat kelasnya mau. Nggak ada. Cuman tindakan Arom ini bisa dikategorikan sebagai mempermainkan agama. KTP-nya Islam, ngaku-ngaku murtadin, tapi ke kantornya juga nggak ngaku, coba di medsos aja, terus kemudian bahkan sampai disadarkan. Aku S2, STT. S2 tuh berarti S1 tuh udah pernah dilewatin. Dia lini masa aja. Pendeta. Google Map lini masa. Itu mempermainkan agama. Dan itu ada pasalnya. Ini untung Bang Suma aja belum bisa dihubungin Bang Suma. Kalau Bang Suma dihubungin, kita cuma pengen tahu dari Bang Suma maunya gimana udah. Lu bisa bayangin nggak perasaannya Bang Suma sadatin lu? Iya. Itu aja. Dan bisa bayangin nggak orang-orang yang nonton selama ini yang support? Iya. Oke, sekarang setelah lu disadarkan sama Bang Suma, lu ada menerima keuntungan materi nggak? Itu yang gue mau tanya. Dari siapa? Siapa aja? Dari siapa aja? Oh, nggak ada. Dari DM, dari yang Enggak. ngasih transfer langsung. Nggak ada kalau transfer langsung. Tapi kalau ngasih baju, ya kayak nitip ke Bang Dewa kemarin tuh, ada bajunya masih belum gua pakai sama sekali. Yang transfer lo? Nggak ada. Coba buka rekening lo. Api juga ada transfer kan? Api ya dari Ke Dana, kan? Ustadz Arif. Berapa? 1 juta. Dana. Gua nggak pernah transfer dana. Mau baca Enggak, dia ke Dana Kalau maksudnya. nama orang kan bisa beda, Pak. Hah? Ke Dana maksudnya. Iya, masuknya ke Dana. Biasa kalau transfer nih, misalnya gua transfer Makanya ke coba situ, buka Dana situ aja. pakai rekening siapa? Kan namanya bisa beda. Dana, bukan MBCL. Dana. baca Alkitab kagak kegocek, baca Alkitab kegocek, gue nggak tahu. Alkitab sakoper. Begitu aja. Gua transfer ke dia 2 kali. Ini foto. Yang pertama Foto anak gua yang gereja. transfer. Gua nggak pernah transfer ke Dana. Gua nggak tahu gimana caranya. Foto. Pas yang kedua anak Tapi gua lagi nggak bisa banyak dihubungin. foto-fotonya, Bang. Mau nggak mau kan gue yang transfer. Cari Karena di emang Google sering gimana gereja cara transfer bareng. ke Dana. Cuma pakai kode 3901 kan. Lalu nomor Pakai HP. jatuhnya. Udah kalau lu transfer masuk, cek masuk nggak masuk, ya udah. Gua nggak tahu kalau namanya ada kode L Fajar Wijaya. Pendek langsung baca Coba Alkitab. mana? Coba mana? Ini. Dana. Tapi cewek lu tahu ini kayak begini tahu nggak? Ya kemarin juga udah nasehatin dia, jangan ngaku-ngaku pendeta gini segala macem. Kalau mau login Kristen ya login aja gitu. Nah, lu sebenarnya udah login apa belum ke Kristen? Karena memang kan saya udah bilang sama Kododi tadi, dibaptis belum, tapi ikut ibadah terus dan saya nggak pernah sholat 5 waktu lagi gitu. Lah, bini lu tahu nggak kalau lu udah percaya Yesus Tuhan? Dia tahu, Udah tahu. udah tahu. Nah sekarang kondisi tahu nggak dia udah kamu tuh udah disadarin ulang sama Bang Sumbar dan temen-temen gitu? Tahu. Tahu. Nah terus kata dia, terus mau gimana kata dia? Ya nggak tahu lah, karena memang selama diskusi nggak nemu bisa bantah kok. Bible salah semua, dia bilang gitu. Kecewa. Kalau orang seperti Arom, kalau bener-bener mualaf,
Kita tuh siap bantu, sampai kemana aja kita siap bantu. Tapi kalau kita dibohongin kayak begini, kita juga siap masukin ke penjara. Masuk nih Februari 12 juta. Dari siapa? Dari siapa 12 Ini juta? Februari. Total Februari. Total Februari Total atau 12 satu total, Total Februari. total kan beda bang. Iya. Total kan Total pemasukan kamu di Dana 12 juta bulan Februari. Sama lu ngaku ke gua kan, lu digaji sama gereja 16 juta kan ngakunya kan? itu kan niat mereka. Hah? Niat mereka begitu. Iya, tapi kan lu gua tanya, Belum, lu iya. waktu di tempat gua lu ngakunya apa? Iya. Katanya mau syahadat, tapi masih mikirin cicilan rumah 5 juta katanya. Ini cicilan ada. Giliran chatting sama gua tanya gaji lu berapa? Dia ngaku 16 juta. Nanti bohong lagi kan? Kemarin ngakunya gara-gara video viral nggak dapat Iya, ya. ada penjatuh khotbah ya. Terus lu ngaku diskor sama gereja, berarti lu bohong lagi kan? Tiba-tiba kerja di bank, wih gua bilang alhamdulillah nih gua bilang. Fotonya kerja di bank dari tahun lalu. Apa tujuannya, Rom? Apa yang dicari sih Rom di sini, apa sih yang dicari? Ya karena senang diskusi aja sih sebenarnya. Ya setelah diskusi boleh, tapi bohong nggak boleh. Kenapa? Capek loh. Kalau lu mau bohong, lu harus tutupi kebohongan yang lalu dengan bohong lagi. Iya. Capek. Estafet bohong ke bohong itu capek. Dan lu sudah mau mempermalukan Bang Suma, lu mau permalukan gua. Kayak Bang Zuma, Kondoni ini ngebangun ini tuh bukan dalam kayak proyek candi yang semalam jadi, enggak. Dan begitu udah jadi, tiba-tiba diginiin, sakit kan? Ada nama baik yang dipertaruhkan. Mungkin bukan hanya teman-teman Kristen, tapi dari internal Islamnya, contohnya abang ini ragu suzon sama Kodoni. Ini orang ini Muslim kok disetting jadi Ya, orang lu udah Kristen. suzon dulu sama gua. Ini makanya. Ini gimana Kodoni? Sebenarnya selain Bang juga ada yang info di komen. Ini namanya El Fajar gitu. Hah? Nggak baca sampai section komennya. Makanya biasa nonton ini dari yang zaman dulu tuh ada yang cewek, mualaf apa gitu. Ah, iya. Pakai kudung apa. Begitu lagi nonton, iya, gue bilang. Ntar dulu deh, gue bilang. Gue masih agak nahan, gue bilang, "Ntar dulu deh, mau ngeliat dulu. Kayak gimana sih sebenarnya?" Nah, mulai ada yang konten syahadat lagi. Orang muslim tapi kok syahadat? Gue bilang, ya udahlah, waktu gue ngomong kali ke Kondon, gue langsung ngomong, gue bilang, nih maksudnya apa sih? Gue bilang, gue bingung sendiri, gue bilang. Ini kok ada dibilang jadi pendeta. Kalau semua belum ada putusan. Lu bayar orang. Ini kan jam 10 ini ada kita mau apain ini? Sekali TikTok. Jam 10 ini ada anggota kita mau Dapat datang kalau memang link kita mau TikTok-nya ke gua kirim gini, Polres, bukain apaan sih? Gua kita bilang. ini NLP-in atau mau gimana? Tahu, tapi viral di TikTok. Atau mau Gimana tuh? Menurut lu masuk kan? Ya gue minta maaf lah. Ini Nggak, serius. mau tuh, ini jam 10 ini kan anggota kita mau datang. Iya, tadi kan kita mau mediasi di Polres, kita mau LP-in apa gimana? Ini sorry, gue sebagai pihak yang kasih tahu nih maksudnya. Oke, ini bocah ngambang, dalam artian yang gue sampaikan. Kalau dari gue pribadi minta jangan dia jangan dipolisiin dan segala macam. Ya bikin klarifikasi aja. Ini apa? Ngejaga tadi nama Bang Juma, Kodoni segala macam itu biar clear aja. Sampai di LPI. Bocah ngambang. Dari kemarin. Umurnya berapa sih? 34. 30. Bukan bocah. Umur Bocah nggak tua ada maksudnya? Iya, Bocah tua. masalahnya kalau ngambang atau enggak bisa diukur dari umur sih bang. Gitu, makanya begitu gue tahu apa, gue dalam hati oke. Gue sebagai orang yang kenal dia, jujur gue juga kecewa dan segala macam. Cuman kalau sampai kayak apa, gue kalau bisa Sama kita juga mikirnya semasa sesama muslim ini Iya. tapi balik lagi ke tadi, dia kebayang nggak kalau bukan muslim yang nemuin kayak gini? gue tadi ngomong sama dia, lo kalau ketemunya sama yang bukan habis, Kasihan nih Keluar Kodoni, Bang Zuma, teman-teman. Bertahun kita bangun yayasan hancur gara-gara kayak ginian doang. kalau nggak bilang tadi ngomong lo kalau mendingan lo sekarang temuin ada gue Bismillah bisa nengahin lo kalau ketemu di tengah jalan lo yang kelar karena gue ngeliat tadi komen mungkin ada beberapa yang ngaku wah ngeliat jawab ngaku El Fajar dan segala macam tapi mulai Tetangganya liatin loh. Namanya Aman Suarman kan. Ini Aman dari kecil Kristen gitu kan. Viral.
didatangi sama warga, masuk penjara. Ini 2 tahun. Islam ngaku. Ini Kodoni bisa digituin nanti sama orang. Enggak, bisa digituin kalau Kodoni yang nyuruh, masalah kan Kodoni nggak nyuruh. Ya masalahnya kalau orang nggak senang kayak contoh abang ini aja deh, nggak usah jauh-jauh. Orang udah hilang trust sama Kodoni itu. Kasihan Kodoni reputasinya yang rusak. Sama Bang Dan Zuma Abi juga. Bang Zuma juga. Abi Untung kita juga. nggak ngeluarin loh, sertifikat mualaf loh. Kalau sampai keluar sertifikat mualaf, kan berarti tolol banget kita kan. Lu ngaku sadar di masjid mana? Di sini. Masjid apa namanya? Sini. Oh, dalam. Bener lu ke situ sadar gak? Kalau ke sini- Iris kuping gue, kok lah Allah kuasa itu. Loh, saya aja kan minta KTP. enggak. Iris kuping Enggak lu. kan? Itu udah banyak kebohongan ini. Lu husnuzon banget. Lu kan gua nanya, klarifikasi, biar dia sendiri yang ngomong. Iya nggak? Karena dia ngakunya begitu. Di kepala gue itu. Nah, jadi kalau nih ya, sorry. Karena lu mengaku S2, STT, Islamologi, lu mengaku ke Masjid Syahadat, gua nggak yakin lu merasa murtadin. Dengan Itu- hafalan lu bacaan kayak begitu, gue udah yakin dari awal. Itu yang bikin gua nggak yakin lu murtadin. Nggak meyakinkan gitu. Nggak meyakinkan gua gitu. Apa maksudnya? Kalau nggak ada kebohongan-kebohongan yang di belakang itu, bisa jadi alasan lu bahwa lu pernah murtad itu masih bisa dipertimbangkan. Ini sampai sekarang ini nggak bisa buktiin ya. Nggak bisa Ini, buktiin lu pernah ke gereja. Ini nih. Tapi nggak banyak ya. Ini foto begini doang. Lihat. Coba di itu Jul. Tapi nggak banyak. Apaan ini? Nah, ini Katolik. Bukan HKBP. Bukan di foto sama orang di gereja, gue juga bisa ke sono besok. Itu pasangan saya itu. Kores aja, si Kores sama Goldian ada foto di gereja. Gue juga bisa bikin Nyanyi besok. lagu rohani ini. Itu sih karena cewek lo di sono. Lu diambil nomor. Udah. Nggak gitu, nggak karena gue berteman sama Muhammad Ali gue jago tinju. Jadi kita kasih kesempatan sekali lagi nih Ron. Iya. Kita kasih kesempatan sekali lagi. Lu ceritain yang sebenar-benarnya aja udah. Iya. Kalau lu ceritain yang sebenar-benarnya, kita bisa pertimbangkan, kita nggak lanjutin. Iya. Tapi kalau masih ada kebohongan lagi yang nutupin kebohongan yang lain, itu yang bikin kita nggak yakin gitu. Coba lu ceritain lagi dari Ini awal. terakhir deh sebelum karena abis ini lo bukan urusannya sama kita lagi, lo berurusannya sama yang berwajib aja udah. Karena kita udah. Ini terakhir deh, coba jelasin deh. Jelasin dari awal lagi deh. Yang sebenarnya gimana? Ya. Sebenarnya sebenarnya sih saya dari lahir Islam kok. Cuman pas di Jakarta kerja lama, kemudian memang udah jarang lagi sholat segala macam tentang Islam diikutin. Terus kenal pasangan Kristen, udah lama juga kenalnya. Kemudian kayaknya masuk gereja kok seru ya gitu, segala macam ngeliat mereka masuk, udah ikutlah gabung gitu. Dari 2024 masuk ke NDC di Central Park lantai 8, gabung situ. Sebenarnya pindah-pindah gereja sih, kadang di HKBP, kadang di NDC, sampai Januari 2026 kemarin gitu sih. Kalau tentang Islam memang udah nggak ngejalanin lagi sebenarnya. Bahkan Jumatan pun udah nggak pernah lagi di sini, di kantor. Boleh tanya Bang, emang nggak pernah Jumatan sama sekali. Emang nggak kelihatan di masjid. Berarti lu sebelum masuk kerja di juga lu udah sebenarnya udah masuk gereja. Tapi lu ngelamar ngakunya masih Islam. Karena KTP kan nggak dirubah. Iya. Lu ngaku Jangan nyebut merek. berarti di Sekarang KTP. di itu ya sensor ya Jul ya. Jangan nyebut merek bang. Yang tadi ada sebut merek sensor ya. Tadi gua sebut Bang jangan dulu.
Jadi pada waktu lu ngelamar kerja di bank itu lu masih ngaku Islam tapi sebenarnya udah ke gereja. Ya. Minggunya di gereja. Lu kenal cewek lu di mana? Kenal cewek di kantor sebelumnya, sebelum di sini. Kantor apa itu? MNC. Tapi edit ya. Bonsiri. Bukan. Di Tanjung Duren. Saya tuh ngapain terima telepon? Nggak, dia tim leader ya. Tim apa? Tim leader. Oh, tim leader. Jadi sekali lagi nih buat tanya dong. Ya. Lu bener merasa udah murtad? Pribadi saya iya, ngerasa murtad tapi belum pernah dibaptis. Tapi pernah ngomong sama panatuanya bahwasanya saya memang terima Yesus Tuhan gitu waktu itu. Udah pernah ngomong gitu? Ya, karena bapaknya dia kan panatua gereja. Oh, kalau ini bapaknya cewek lu. Gini deh, bisa nggak kalau gue bikin statement, jadi sebenarnya lo memang udah murtad karena pacar lo, Ya. habis itu lo ikut-ikutan TikTok, habis itu lo ikutin arusnya, habis itu ya lo lihat di situ ada keuntungan, ada ini ada itu, lo hajar. Gue sebenarnya nggak nyari keuntungan sih bang. Tapi lo terima kan? Ya tapi gue terima memang. Lo nggak nyari keuntungan tapi lo terima gimana? Mestinya begitu Api mau kasih santunan, Kodondi mau kasih santunan, lo bilang enggak dong. Kalau lo nggak nyari Gua keuntungan. bukan mau kasih santunan ya, dia minta Minta zakat ya? Oh minta. uang zakat kan? Kan Kodon dia yang janji ngasih. Enggak. Waktu lu pertama podcast kan lu minta uang transport. Iya. Oke, gua kasih 1 juta. Setelah lu sadar sama Bang Suma, lu minta zakat sama gua kan? Ya, tapi kan nggak dikasih kan? Belum Iya, dikasih. tapi minta kan? Iya. Ya berarti kan lu mencari keuntungan dong. Ya berarti lo nyari kan? Iya. Kalau lo nggak nyari keuntungan kan begitu mau dikasih atau ditawarin kan lo bilang enggak, aku nggak nyari keuntungan di sini. Kalau masalah uang transport, gua nggak masalah. Ya. Masalah istilahnya kafalah gitulah, gua nggak masalah. Tapi kalau lu minta uang zakat, berarti kan lu udah ada niat mau nyari keuntungan. Itu maksudnya. Enggak, tapi gue ulang ya statement gue ya. Jadi bisa kalau gue bilang statement, kalau lo sebenarnya muslim, lo ketemu pacar cewek lo Kristen, lo mau pindah, habis itu lo ngelihat kesempatan di TikTok, ini bisa nih kalau gue di Kristen, gue bela Kristen, gue dapat keuntungan, lo hajar itu di situ. Makanya mikirnya begitu orang nawarin duit ini apa segala macam lo terima. Ya. Iya berarti mau untuk Tapi awalnya nggak ada pemikiran untuk nyari keuntungan bang. Awalnya. Terus? Awalnya itu sumpah ini iya real. ini masuk. Iya. Terus awalnya itu nggak ada nyari keuntungan. Akhirnya lo dapat keuntungan. Iya. Sama ini, lu kan dipanggil pendeta. Kalau nggak nyari keuntungan di situ, dengan label pendeta, itu apa? Buat naikin pride kan pasti. Iya. Buat naikin akun TikTok sebenarnya. Kalau itu. Buat apa? Naikin akun TikTok sebenarnya. Kalau itu. Dan lu terima itu. Ya karena udah di framing seperti itu awal ya udah. Di framing atau lu yang framing sendiri? Nggak pernah saya framing serius. Di awal yang manggil saya pendeta itu Kian Santang. Pasal 28 ini di UU ITE menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Itu masuk. 28-nya masuk. Habis itu jabatan juga pendeta akan masuk. Daripada orang yang LP-in kamu, lebih bagus kita yang LP-in kamu. Berarti untuk mengukuhkan gelar yang telah disematkan itu dibuatlah kisah baru. Saya tuh S1, S2 gitu ya. Nggak, atau gini deh, kok kalau dari kita kan jelas kalau dia memang ini kan udah ngerugiin kita mau LP-in aja atau segala macam. Tapi coba deh kita mau denger dari dia deh, mau lo apa sih? Ini kalau udah kayak gini nih, maunya apa sih? Ya gue mau minta maaf sih. Sebenarnya itu sih mas. Terus setelah minta maaf lu pengennya gimana? Itu maksudnya dia. Minta maaf sih setiap saat orang bisa minta maaf. Kita muslim, sebelum lo minta maaf udah kita maafin. Tapi setelah minta maaf lu gimana maunya? Ya maunya ya. Mau begini terus? Yang nggak ngulangin lagi. Ya udah cukup gitu loh. Kesalahan jangan diulangin lagi. Masih mau muncul di TikTok? Enggak.
Terus terhadap agama yang lo yakini sekarang gimana? Nggak tahu sih bang kalau itu belum bisa pasti lagi. Maksudnya gini loh, tanda kutip lu udah pakai kepahitan dari internal ya, dari Islam kan begini kan, kadang orang-orang jadi tahu nih, ya kan? Pandangan lu sendiri terhadap agama yang lu yakini sekarang tuh kayak gimana? Apa lu, kok gue diginiin sama internal gue, ya udah gue mau Enggak bang, cabut. kalau dia abis ini dia Enggak, nyembah enggak. gantungan kunci nggak ada masalah Tunggu dulu. juga. Nggak ada urusan sama kita. Iya, tunggu dulu. Gue pengen tahu apa sih, lu mau kayak gitu lagi maksudnya? Kayak gitu lagi maksudnya. Maksudnya kayak gini, lu mau cabut pindah dari Islam? Belum tahu sih bang. Nggak tanggung jawab sama kitanya itu gimana? Ya paling nggak ngelakuin lagi itu sih bang. Nggak, Bre, gini maksud gua. Lo mesti paham posisi Kondoni, lo mesti paham posisi kita. Ini di masa depan nanti kalau ada orang-orang di luar Islam itu bisa nyerang kita gara-gara lo. Gimana biar kita terlindung dari dosa lo ini? Paham nggak lo maksud gua? Paham bang. Gimana? Ya, palingan gue nggak bakal muncul lagi di TikTok. Bang. Iya, lo nggak muncul lagi tapi ada nih data yang bilang lo Muslim dari awal. Ini settingan kita berdua. Orang api sama orang yang Gimana lo bisa nolong kita dari itu? Paham nggak lo? kalau udah nggak muncul di TikTok udah aman, selesai. Lo nyaman, Ini gimana? kitanya Iya, orang lo api aman. gimana? Kodoni gimana? entah lo putus sama pacar lo, habis itu pacar lo bikin TikTok, bikin viral lo Muslim dari lahir ini apa segala macam, kita yang kena. Lo nggak mikir sepanjang itu kan? Kita berdarah-darah bre, bikin yayasan. Tahu nggak maksudnya bang? Tahu maksud. Paham. Maksudnya bang itu pandangan orang kalau tahu bahwa ada orang Islam seperti kamu nih melakukan hal seperti itu, ya, terlepas bener atau enggak nih kamu murtad nih, kita nggak peduli nih kamu murtad atau enggak. Tapi kalau kamu KTP-nya Islam, sudah bekerja di sini dari sekian lama, dan kamu sudah menimbulkan kebohongan-kebohongan yang akhirnya orang Islam, dua yayasan ini percaya sama kamu, penonton medsos juga percaya, terus mereka sudah berpandangan bahwa oh yayasan ini kerjanya setting-setting orang. Yang nonton video lo aja udah sejuta lo di tempat dia. Hampir juta. Itu baru satu channel ya? Itu baru satu channel. Belum yang dari upload tuh. Iya. Belum yang dari upload tuh. Kalau gua gampang sekarang gua matiin private gampang. Yang udah dari upload gimana itu? Udah pasti ada yang download lah itu. Itu dari upload terbanyak itu. Yang nonton juga udah ratusan ribu itu. Kita juga nggak tahu kamu punya keluarga di Lampung sana, nonton tiba-tiba. Nah itu maksudnya pertanggung jawabnya Arom gimana buat memulihkan nama kita atau membersihkan nama kita. Kalau cuma balikin duit yang sudah diterima doang mah kecil lah. Gimana? Atau mau kita yang kasih solusi? Apa solusinya? Nih gini, ini pandangannya. Kalau pandangan kita sebagai yayasan, sebagai badan atau lembaga yang sudah dirugikan oleh orang seperti Arom, buat kita yang paling gampang adalah melaporkan masuk Itu. penjara. Itu paling gampang. Itu makanya itu langkah kita biar kita nggak kesalahan ke Nah, kalau nggak depan-depannya. mau dilaporin, apa gantinya? Karena kalau kita laporin, begitu ada yang tiba-tiba, oh enggak si Arom ini Muslim dari lahir, Itu gua dia penjarain. gua penjarain. Iya, itu gampang. Jelas. Kita nggak tebang pilih, mau dia gimana, udah. Saya menjarain orang Kristen pendeta pernah. Saya menjarain orang Islam juga pernah. Itu sih Taufik Logika 3,5 tahun gara-gara kita. Taufik aja dimasukin Bang Juman. 3,5 tahun. Taufik yang ninja Bible. Itu orang Muslim nginjek Bible. Kita LP-in. Masuk Kita yang LP-in, dia nggak. Iya, Biar aja beritanya. kita di beritanya. Jadi kita juga nggak mau ada tuduhan, anggapan, pandangan bahwa kita orang Islam tuh perbuatannya begitu. Gitu. Malu. Jadi untuk menepis pandangan orang, mending kita penjarain udah selesai kan? Orang juga mau keluar gimana buat cari dijarain. Iya. Nggak, coba solusi dari lo deh. Solusi deh. Kan lo nih yang bikin masalah. Coba solusi dari lo apa?
Kalau lo udah kabur dari sosmed ini apa segala macam, lo enaknya lo. Iya udah, enak aja di rumah tidur, makan, selesai gitu kan. Besok lo ketawa-tawa ngeliatin kita. Kami harus jawab apa kira-kira? Mau taruh di mana muka-muka yayasan-yayasan ini? Berdarah-darah loh deh, kita bikin yayasan ini berdarah-darah. Ada kepercayaan umat juga yang kita tanggung. Kita buang duit di sini, bukan nyari duit di sini. Kalau dari Mas saya paham lah pandangannya, kalau misalnya jangan sampai dihargain dan segala macam, oke kita hargain. Tapi Ini kita, makanya kita lagi nyari jalan nih, gimana biar kita sebagai lembaga itu ya cara kita melindungi diri kita ya begitu caranya Pak. Dulu ada pernah kasus muslim bohongin kita juga, udah langsung kita penjarain, nggak banyak ngomong, udah selesai. ini makanya 10. Itu yang mungkin Arom nggak pernah pikirin ketika Arom menciptakan kebohongan demi kebohongan. Bulan puasa lagi lah, haula wala quwata illa billah, cobaan kita. Arom. Orang-orang yang ada di sini tuh serius lah. Kejalan itu serius. Ini gue boleh kasih ini nggak? Oh. Kalau video, kita buat video, lo klarifikasi, lo lahir muslim, habis itu lo bilang juga lo ketemu pacar lo, habis itu lo mau murtad, tapi begitu ketemu TikTok, lo mau bela iman baru lo, habis itu begitu lo ngelihat ada keuntungan ini segala macam, lo coba. Dan Yayasan Kodondi, Yayasan API nggak tahu soal itu, tapi akhirnya ketahuan, lo minta maaf ke seluruh umat Islam dan umat Kristen karena yang lo rugiin umat Kristen juga di sini. Pendetanya tiba-tiba mualaf. Kalau gua itu sama aja kayak ustadku tiba-tiba ngaku murtad. Kan kurang aja. Nggak pernah. Lo bikin video kayak gitu, habis itu apa lagi? Dan ini dipublish ya. Dan ini dipublish ya. Harus siap dipublish ya. Jadi bukan database internalnya yayasan, enggak. Tapi ini orang harus tahu. Habis itu ya itu nanti keputusan kita lah, publis nggak publisnya. Habis itu Enggak, itu harus dipublish. ya habis itu poinnya apa lagi? putusin sekarang harus publis. Poinnya lagi apa lagi? Enggak, tapi gini, satu poin yang mengatakan bahwa dia awalnya mau membela Kristen ataupun yang dia murtad, itu terus terang gua nggak percaya. Iya, Ya, sama. gua nggak percaya. Terserah lu mau alasan itu, gua nggak percaya. Karena lu sampai sekarang juga belum bisa membuktikan dengan meyakinkan bahwa lu pernah murtad gitu. Oke. Tapi kalau gua melihatnya poinnya adalah sebenarnya lu Nyelamatin sebenarnya kita. cuma mau cari duit. Iya. Udah gitu aja. Enggak sih kok. Kalau sebentar ya. Lo mau bilang enggak juga duitnya lo terima anjir. Itu masalahnya. Ya ini sih kalau dari minta kertas ada nggak Pak? Sama pinjam bolpen. Pak, ada Sama kertas boleh bapaknya. minta kertas Pak? Pinjam bolpen. sebenarnya gue udah Antum paham kan posisi kita di terserah Aimo percaya atau enggak. Coba disampaikan ke Kodondi sama Jibril. Apa? Karena kalau cuma ngucap shalom agak saya juga masih Enggak, sebelumnya gue ketemu dia juga mengakui Yesus Tuhan. Enggak, gue mau nyelamatin kitanya aja kalau besok-besok. Enggak, kayak gini apa maksudnya? Poinnya apa? bahwa itu gue pernah murtad loh. Di mana di sini bilang murtad? Enggak sih. Bapaknya sih Bapaknya cewek. Calon mertua. Tapi nggak ada poin-poin dia bilang bahwa dia murtad. Makanya Arom coba mendirikan benang yang basah. Ya. Masih Makanya dia bilang ini Enggak ada yang 4 gitu. Hah? Enggak ada yang 4. Ngerti? makanya dia bilang ini nggak beladu aja. Jangan, nggak begini aja nggak apa-apa. Cukup segitu. Poin-poinnya lo sebutin deh. Ini ada nih. Nanti gue sebut.
ada sekitar 5 poin yang coba Pak Doni cek dulu. Apa gue kasih ke Pak Doni? Nggak sebutin ke dia setuju nggak, kalau dia setuju dia tulis. Ini gue sebutin ada 6 poin. Ada 6 poin. Ditulis nih. Nah, lo baca aja dulu. Gue bacain dulu, lu denger dulu ya. Jadi yang pertama, poin yang pertama adalah minta maaf kepada seluruh umat Islam dan umat Kristen yang dirugikan. Itu poin pertama. Yang nomor kedua, minta maaf kepada Yayasan API dan Garda Mualaf Indonesia atas apa yang kamu lakukan. Poin yang ketiga, tentatif. Ini bersifat tentatif karena isinya bersedia mengembalikan seluruh dana yang telah diterima. Poin nomor 4, semua poin di atas siap disampaikan melalui video. Poin kelima, mundur dari dunia apologetika atau diskusi lintas iman dan sosial media. Yang terakhir, yang keenam, siap dituntut secara hukum dan pidana jika tidak melakukan poin-poin di atas. Agree, setuju? Apa? Jim? Ya udah, coba tulis. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Di atasnya surat pernyataan dulu judulnya, surat pernyataan. Sama mungkin terakhir ya, nomor 7 kali Jip ya, sama Kodoni. Nomor 7 poinnya adalah saya tidak akan menuntut video yang telah dipublish gitu ya. Jadi kita kalau publish ini dia nggak bisa nuntut jatuhnya kan. Satu Itu ada nomor strip. Nggak, tulis dulu saya yang bernama, Saya yang bertanda tangan di bawah saya yang ini. bertanda tangan di bawah ini, nama, Nama, siapa, alamat. alamat tolong tulis alamat tuh tinggal sekarang ya, Nomor telepon, sama nomor KTP. nama, nomor KTP, Poin yang kurang. Empat botol. Ini gue. Ayo dong, berdua dong. Dong situ. Nggak PW gua. Masih lu bilang. Apa ini tadi bang? nomor KTP udah. Nanti gue isi. Karena harus dibukakan. Akun TikTok sama akun TikToknya apa? Ada poin yang kurang nggak? Ada poin yang kurang nggak? Cukup sih. Minum. Lagi debat siang-siang. Gimana? Pertama kali puasa. Gua nggak TikTok. Gua makin lihat pertama dari itu. Dengan ini menyatakan Gua orang yang gua nonton YouTube video-video emang ya udah nggak macam-macam ya nonton podcast dia. Nonton Ya Hanu tuh bahasa Arab artinya pura-pura. belaga gila gitu. Puasa pertama nih lemes ini. Wah. Dan gue juga nggak yakin deh sebenarnya syahadat masuk Islam itu gue nggak yakin. Itu. Mohon maaf ya. Karena kalau ke masjid ini kan pasti dimintain KTP. Sorry apa? Dengan ini menyatakan titik dua bisa muslim mualaf. Gua tau TikTok dari gua biasa dapat TikTok nih. Dapat TikTok gua terusin ke bini bukain dong apaan. Oh. Gua nggak punya TikTok kalau nggak ada aplikasi TikTok ya kan nggak bisa buka kan. Gua terusin liatin dong apaan. Dapat berapa biji. Akhirnya nonton terakhir tuh 3 jam video lu. Gua nonton baru sejam, tak dulu deh ngubungin kalau udah nonton 3 jam. Kalau sejam lagi tak dulu kalau dikelar pakai sebulan gua baru ngubungin. Sebulan dari Biasanya kita jadiin background, puter aja kita dengerin aja. Video gue banyak yang nonton dicicil. Iya. video ini kan gitu Gue lama. biasanya muter dia tuh jadiin background. 8 jam, 9 jam, 3 jam pulang. Gua nonton sejam dulu. Ngomong berjam-jam. nanti Itu ada breaknya. di poin nomor 2 ada Aku kan ngeliat dia. tambahan. Ya
masih Jadi itu. Cip sama Kodoni di poin nomor 2 itu nanti ada tambahan bahwa saya tidak pernah terikat dengan yayasan manapun. Yayasan keagamaan Iya. manapun. Yayasan keagamaan manapun. Jadi kalau ada yang menuntut dari yayasan Kodoni, API, mau kita baca dari Kok itu ada namanya kok? Mana nggak ada namanya? Baca kitab banyak, gue bilang. Pakai XXX gitu. Iya. L XXX, FA XXX gitu. Udah lu baca kitab banyak, sekoper ke Gojek, bukti transfer ke Gojek. Kan kita husnuzon ya. Gua nanti gue minta foto yang buat dokumentasi ke yayasan, kita udah clear. Kita orang semua di foto buat ke yayasan, dan ininya sudah selesai. Buat arsip Udah selesai gimana? nanti selesai. Bahwa hari ini tuh Belum, udah selesainya tuh nanti kalau dia udah menyelesaikan poin-poin itu. Udah ada mediasi. Iya. Mediasi. Tabayun. Ini kita kan tabayun ini. Tabayun dengan yahanunya. Tahanunya. aduh. Bocah udah ada di SCTP. Aduh, CTV. Apa? Ini mukanya. Oh iya, udah masuk PPT Gila. dia. Udah masuk PPT. Para pencari Tuhan. Itu punya Bang Deddy Miswar. Iya kayak Pak Haji, Pak Haji di Miswar. Iya, mana kok kagak tahu. Masuk Gua sinetron. pernah nonton TV, sekarang TV Alafu sorry. Iya. Acara TV sekarang Bahlul. Bahlul. Acara TV Bahlul. Acara TV gak pernah gua nonton TV udah TV. Sama gue juga gak pernah nonton. Belas. Udah deh. Isinya dadak Pak. Ini lah gua isinya acara TV. Cuman rumah gua kan beli TV. Cuman karena nggak ada TV jadi aneh. Gak ada bunyi-bunyi juga. Enggak, masuk kosong gitu kan, jadinya nggak enak lihatnya kan. Oh, TV-nya cabut. Kalau TV gua nonton. Nyokap nonton SCTV Oh, video. nyokap. Sinetron malam nggak boleh diganti lagi. Enggak, gua kalau TV YouTube. Nomor 2 dong. Iya, Nomor maksudnya dua nggak sampai. bener nonton channel. Nggak ada Nah, di Punya meja tamu itu kan, Delapan. jadi ruang tamu itu kan nggak ada tapi TV. nonton ya, cuman channel Indonesia ini agak deh. Zaman dulu kita masih nonton masih enak, zamanan Sekarang susah Minggu. nonton TV pakai internet. Minggu masih film karton, sekarang pagi FTV. Ya Allah, gue bilang apa bocah diajarin beginian. Minggu pagi aja nonton bocah. FTV dulu, astagfirullah. Bahlul di TV ulang. Ya pernah, tapi nggak tahu. Wah, tahu nongol di TV. Enggak, ini kita publis, ini kita yang malu. Nih. Ya resiko kalau nggak dipublis. Kita juga malu, nggak dipublis juga malu. Iya. Nggak dipublis, nggak ada bom waktu. Bentuk fairnya adalah dipublish karena dia berani menyiarkan, dia juga berani klarifikasi. Iya. Iya. Loh, lu kok malah ngerokok lagi kok? Oh nggak apa. Biasa nggak vape doang. Ada apa Fer? Tambahnya apa? Enggak, itu bisa aja. Itu tadi udah dapet poin 6 kan ya? Poin 7. Dapat 7, bentar. Jadi isinya gini Kodoni sama dari API itu bahwa Arot ini tidak akan melakukan penuntutan hukum apabila video ini dipublish. Nama yang ditulis siapa tadi? Nama apanya? Nama yang ditulis siapa tadi? Fajar. Ah, Fajar. Dalam kurung Arom. Itu ada nama itunya. Akun TikToknya juga saya minta ditulis. Nomor KTP? Nomor KTP. Nomor KTP jangan lupa. Iya. Sama di foto KTP-nya. Udah ada kok udah. Udah dah. 7. Nomor 3 akan melakukan penuntutan hukum atau apapun. Gue udah kebayangin video ini publish, yang komen itu udah kebayangin kayak apa sih. Nggak dimaki. Akan melakukan penuntutan. Hukum Sama Bu atau- Karyana nanti yang teriak-teriak. atau apapun Yang komen sih. Nggak tahu, gue nggak sempet. terhadap Gue nggak ada catat akunnya, tapi ada yang nyebut El Fajar, namanya Fajar. Lagi komen beberapa ya. video klarifikasi saya Komennya ada begini. yang dipublish oleh Kodoni dan Yayasan API.
Siapa yang pegang? Gua atau lu? Apa? Api. Ini lebih berkepentingan Api. Tapi nanti gua harus foto juga. Bikin Yang ekonomi. nomor 8, saya tidak terlibat Karena yang sahadatin Zuma. dan menjadi anggota Lihat, akhirnya ngirimin gua kan. Wah, berarti kan Sebenarnya kalau tahu begini mah mendingan gak usah sahadat kemarin lu, Rom. Ngapain lu sahadat? atau berkecimpung Kalau nggak sahadat sebenarnya nggak jadi masalah. dalam yayasan Keagamaan keagamaan manapun. itu kode ini mau dicek dulu nanti kan di bawahnya tuh kita tulis surat pernyataan ini saya Buat tanpa paksaan siapapun. saya lakukan secara sadar dan tanpa paksaan dan Namanya ditulis lengkap dong. El Fajar siapa? El Fajar siapa? Dalam setelah Arom aja El Fajar, Wijaya, siapa lagi? dilengkapi nomor KTP-nya dulu. Nomor KTP-nya di bawahnya nomor KTP. Nanti cek tolong dicek dulu sebelum Boleh? ingin semua KTP dulu. Waktu itu ada anak muda. Ngakunya ya, tapi nggak sampai bawa-bawa agama sebelah ya. Ngakunya pusat pesantren segala macam, dosen segala macam. Jadi Di bawah poin 8-nya surat keterangan ini saya tanda tangani. enggak, itu udah maksudnya ini udah semua poin-poinnya. Nanti di bawahnya itu Kalau nggak ada poin surat tambahan lagi pernyataan baru saya buat tambahin. secara sadar dan tanpa paksaan. Ya, itu maksudnya. Siapapun. Tapi dilengkapi dulu nomor KTP-nya. dia ngaku begitu. Kalau ada orang nipu kadang. Lu kalau nipu cuma nongkrong oke lah. Nipu ditonton jelas-jelas tempat kodong dia nonton ratusan ribu. Gila itu Kan tempat kode gitu. Berjuta. Iya, maksudnya kita bilang paling dikit gitu kan. Udah dia juga menipu umat Islam yang lain. Udah langsung penjarain, nggak banyak ngomong udah. Karena 2 tahun. Bawahnya surat pernyataan ini saya buat Kalau udah masuk begitu enak kita kalau ditanyain ya tinggal kasih aja surat laporan. surat pernyataan ini saya buat Selesai. Kalau sampai secara dilaporin, sadar kalau dia sampai dilaporin, efek buat Gua tadi perusahaan. Hah? Efek buat perusahaan apa? Kalau ada yang ngedik sih, kalau ada yang tanpa ngedik, paksaan. Ngedik itu maksudnya apa? gali, terbawa adalah karyawan sini pas kejadian. Oh, nama perusahaan yang hancur. Gua kalau punya anak gua kayak gini, buset. Tanpa paksaan Iya. siapapun Sebelum bucin, atau pihak manapun ya tadi jangan sebut merek gue minta dia itu. Iya. Tolak. Tadi yang gue sebutin nama bang, dibuang. apabila Jangan apa nyebut nama merek tadi lah. saya melanggar Orang sini kan go, no. Kalau ada yang panas dikit digali. Itu mana sih? Dari mana Jepang? dari Cina. pernyataan ini Tadinya Bang Yuda Baku, atau tanda kurung ya poin-poin yang telah disebutkan di atas. pensiunan TNI, Bang pensiunan TNI. Siapa yang punya? Siapa yang punya? Yang punya. Sekarang kalau CEO ini megang sahamnya gue nggak tahu siapa yang benar ada CEO-nya sekarang. Udah UPP, udah ini apa namanya? Udah TBK. TBK belum? TBK belum? TBK. Maka saya siap Udah. Udah begini lah. Oh. Udah TBK dari kapan tahu? Dilaporkan. dilaporkan Kami tahun pensiunan TNI 2020 online. ke jalur Anak Ducati ke pihak kita yang ada bawah. tuh yang ini yang Permata ya, bukan Permata sih itu. Udah lama banget nggak main mana-mana. Maaf ya.
Beda generasi. Sekarang tahun berapa sih? Sekarang beda sama pejabat. Langsung ya, Jakarta. Di Jakarta, 6 Maret. 2026. Nah, ini sama pejabat sekarang deh. Iya. Kita ada yang bawa matre ya? Bukan. Gua dulu ikut ngurusin Dekati, gua sekarang udah mendingan touring sendiri gua. Kalau ngomongin touring, saudara adik nggak tahu kenal nanti kagak. Siapa? Namanya Faris Bawajir, tapi Satria dia. Faris Bawasir. Oh enggak, kalau kita Dari sini. DOCI. Kalau Lu pengurus? Enggak. Nggak Bukan. sambil take aja. Lu tahu berarti ketua sekarang, Heru? Heru. Tahu. Heru tahu, kenal lah. nah, Tapi nggak apa-apa, kasih dari sini aja. Nanti enggak, nanti dia motor begini bawa pegang. paspor dia doang. Nanti di foto dulu, biar dia pegang. Heru. Udah. Iya. Kodoni, Iya, tahu. Jeep, Kodoni, Jeep. Gue pengen Api ada ini dokumentasi dia pegang surat pernyataan ini. Kodoni juga. Jadi protokol dari sini atau gimana sih? Coba yang poin nomor berapa tadi? Poin nomor 6. 6 dibalik. Enggak, bersedia mengembalikan seluruh dana yang telah diterima dari siapa? Dari siapa? Dari yayasan dan para donatur. Dalam jangka waktu 7 hari setelah surat pernyataan ini dibuat. Kalau 7 hari kita Belum Gajian. pendek kan. Ini tahu Silakan siapa diobrolin sama Kodoni. Kapan? Kembalikannya. itu gua kalau 7 hari kita karena gua tahu kondisi ekonomi dia. Gue Mas. Gara-gara Gua bisa lihat rekening dia. Gua nggak tahu sih siapa. Udah ditandean. siapa? Anggota. Ekonomi dia gua nggak tahu tapi dia berapa yang dia terima kalau Atau tulis saja pada gajian bulan ini, bulan apa nih, bulan? Ya udah paling lama 30 hari. Ya udah 30 hari. paling lama Paling lama 30 hari semenjak tanggal surat ini ya. sawah. Kita DOCI. Nah, tapi gue nyebut dia soalnya satu-satunya orang yang gue kenal naik motor megang paspor dia doang. Ke Malaysia, ke Singapura, naik Satria. Dari Jakarta, Gua periksa dulu. Google Map nyetem. Lurusnya 3.000 kilo. Lu touring paling jauh mana? Gue Malang Bali. Sama Heru. Masuk itu. Apa? Apa? Jadi bas motor. Apa? Malang Bali. Malang Bali. Itu mah bukan touring, itu riding itu namanya. 3 hari sama Heru. Gue mana? Sama Kalau kok Jakarta Lombok riding. Itu Dinaikin, bukan nekat ya. Kalau ada saudara aneh itu masih Kodoni dan tim Jeep yayasan. Gue pengen ada satu video klarifikasi yang Oh dia iya. bacakan ini. Iya, iya. Iya, iya, Ini dia akan harus baca. dipublish nanti kan ya. Oke. Tahu lu rekaman dari sini tuh. Jadi siap itu secara hukum. Nanti belakang komunitas kalau ada saudara aneh itu masih riding. Iya. Jakarta Bali dinaikin loh, bukan naik truk loh. Ada saudara aneh itu riding tuh. Terus ini tuh. Kalian semua kalah sama Luga. Tarutung, Jakarta, MS Busuk. Oh iya. Yang aneh saudara aneh Oh, sini. naik Satria bawa paspor gue. Ke mana? Malaysia. Oh, Malaysia. Loh, motornya bisa lewat? ini tanda kurung ya. Satria. poin-poin ya itu tanda kurung kan 3.000 kilo. itu tanda kurung Masak map enggak? Poin-poin yang sudah. Kurung bangun tidur. di mana kurung grupnya Yang belok Sudah kiri. disebutkan di atas. Di atas. Luga MS Busuk loh. Duduk aja. Toh. Yang bodinya udah lepas. Maka saya siap melakukan mewajibkan Jakarta. Ini sih ini. Ini si siapa? Oke. Yuk. Ya, ya, ya. Dibacain nih Sorry. Jadi Ini si bukan. Kodoni sama ini video yang akan dirilis dan dipublish. Jadi take your time, tunggu ya sampai tunggu komando di Jakarta 3 Duduk aja toh, kenapa sih? Kenapa? Udah, silakan kalau udah siap bacain toh. Oh, saya baca. Ya, udah. Ya, silakan. saya yang bertanda tangan di bawah ini atas nama El Fajar atau Arom, alamat Tomang Raya, Jakarta Barat, akun TikToknya Arom 01 dan Arom. Baca nama yang lengkap. El Fajar Waskita Wijaya. Diulang dulu. Saya yang bertanda tangan di bawah ini El Fajar Waskita Wijaya atau Arom, akun TikTok Arom 01 dan Arom, dengan ini menyatakan akan meminta maaf kepada seluruh umat Islam dan Kristen yang dirugikan, minta maaf kepada Yayasan API dan Garda Mu'alaf Indonesia atas apa yang dilakukan,
bersedia mengembalikan seluruh dana yang telah diterima paling lama 30 hari semenjak tanggal surat hari ini. Semua poin di atas siap disampaikan melalui video, siap dituntut secara hukum dan pidana jika tidak melakukan poin-poin di atas. Tidak akan melakukan penuntutan hukum atau apapun terhadap video klarifikasi yang dipublis oleh Kodondi dan Yayasan API. Saya tidak terlibat dan menjadi anggota atau berkecimpung dalam yayasan keagamaan manapun. Surat pernyataan ini saya buat secara sadar tanpa paksaan siapapun atau pihak manapun. Apabila saya melanggar dari pernyataan ini poin-poin yang sudah disebutkan di atas, maka saya siap dilaporkan ke pihak yang berwajib. Jakarta 6 Maret 2026. Ini alamatnya gini doang, Tomang Raya, Jakarta Barat. Iya, kan ngontrak. Nama jalannya apa, gang apa, nomor berapa, Jalan RT Tomang- berapa, RW berapa, Jalan Tomang kelurahan, Raya. kecamatan apa gitu. Coba nggak lihat ada. dompet lo. Masa alamat begini doang? Semuanya. Masa alamat begitu doang? Dilengkapin. Ya, Jalan Tomang Raya kok. Jalan Tomang Raya doang. Nomor berapa rumahnya? Gak ada nomornya sih. Masa rumah ada nomor? Kontrakan RT sih. berapa, RW berapa, Paling pos. patokannya Pasar Timbul itu nah. Pasar Timbul. Terus kalau mau nyari rumah lu gimana caranya? Nanya tukang parkir gitu? Patokan palingnya. Sebelah Masjid Tawakal. Apa ditulis sebelah Ditulis Masjid? selengkap-lengkapnya lah. Nama jalannya apa, rumahnya nomor berapa, RT berapa, RW berapa, kelurahan apa, kecamatan apa. Masa alamat begitu doang? Oh, PP-nya kan. Kalau akan kemana-mana, Pak? Tapi kan nggak dipublish kan? Enggak. Lagi kerjaan. Nggak nih Rom, wallah lo liatnya nanti ada yang datang pakai seragam, lo mestinya dijemput tau nggak lo? Jadi, kalau kita lihat dalam waktu 30 hari, Arom sudah melakukan poin-poin yang di situ, termasuk menyelesaikan kewajiban mengembalikan dana yang tadi mau dikembalikan, baru kita ambil Termasuk keputusan. punya Kodondi juga. Kodondi dong. Kan ada tuh Whatever, tulisannya tuh yayasan mana-mana itu kan ada tuh. iya, whatever. Apa yang kamu terima, ya itu harus kembaliin. Kalau mau menutup apa? Mau menutup anggapan orang bahwa kita main-main atau settingan. Tapi kalau nggak mau balikin duitnya nggak apa-apa. Gua nggak minta, gua nggak nuntut. Kalau lu nggak balikin, kita akan mempertimbangkan untuk lapor Iya. supaya orang nggak punya pandangan negatif ke yayasan kita gitu. Iya. Ya. Ya, jadi dari Anda mau tambahin cukup Cukup dari saya. dari tambahin. Dari lu, ada mau tambahin? Dit? Pastiin nggak Jangan nampak dia. Jangan nampak muka. pastiin nggak keluar ke sosmed ini. Iya. Dibiarin gini. Karena setelah ini kan kita akan bikin dari Kodondi di YouTube mungkin ya. Kalau kita mungkin bicara di TikTok. Jadi Kodondi menyiarkan ini dari YouTube, kita dari TikTok, kita bersihin nama kita yang kamu udah kotorin. Kamu nggak usah ikut-ikut lagi, ngeribet-ngeribetin lagi. Jadi biar statement kamu, kita yang keluarin, nah itu udah selesai semua. Jadi nggak digoreng-goreng, nggak di ini, nggak di itu lagi. Ini kita dengan keluarin statement yang dari kamu aja udah malu banget kamu. Nanti dibilang kita yang teledor nggak ngecek. Nah, kita yang tolol, kita yang nggak ngecek KTP kamu, kita yang nggak bisa itu, main salah sengaja, kayak kamu pendetanya. Kita bahkan lagi. Iya. Ini enggak yang kamu diskusi sama saya kan? Iya ya. Sip.
Itu aja kita udah malu banget. Oke. Sip. Jadi sekali lagi saya ulangi ya, bahwa hari ini, malam ini tujuan kita adalah tabayun, mendapatkan keterangan yang sebenar-benarnya dari Arom. Entah yang tadi Arom nyatakan itu benar sebenar-benarnya atau tidak, walau alam. Ya. Jadi apa yang sudah Arom tuangkan dalam surat pernyataan itu, ini belum menyelesaikan masalah. Ini baru sebagian aja. Ini baru hasil daripada tabayun kita. Ya. Kalau Arom dalam waktu 30 hari tidak menyelesaikan poin-poin yang ada dalam surat pernyataan itu, kami yayasan berhak mengambil keputusan apa aja, ya, supaya apa? Supaya menjaga nama baik yayasan kita. Oke. Tapi kalau Arom bisa menyelesaikan semua poin-poin yang ada di situ, kita pertimbangkan, kita tetap pertimbangkan, ya. Jadi terima kasih, ya. Dan ini nggak mau disebut Habib nih. Jadi insya Allah kita di sini niatnya hanya untuk membersihkan nama Islam, ya. Insya Allah. Jadi kita juga tidak mau bahwa kita nanti dianggap umat Islam main-main atau settingan-settingan. Tidak ada cerita-cerita begitu, ya. Ini adalah kekhilafan dari seorang Arom, ya, dan dia sudah mengakui, dia sudah minta maaf. Untuk selanjutnya nanti tinggal tunggu perkembangan aja, ya. Jadi saya minta Arom atau El Fajar untuk konsisten dengan apa yang sudah ditulis dan ditandatangani. Oke? Kalau tidak konsisten, nanti ceritanya bisa lain. Mau perlu foto-foto nggak? Enggak. Ingat. Mending difoto aja. Mending difoto aja. Dari foto aja. Kan sama kayak foto gereja nggak ada. Mending difoto Gue aja. nggak ingat poinnya apa. Difoto aja. Kirim ke pacar lo itu. Jadi juga tahu. Oke, jadi kalau kita semua udah sama-sama tahu ya poin-poinnya ya. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Kalaupun nanti ada perkembangan, nanti kita komunikasi lagi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.